Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri, mata kuliah Penelitian Operasional 1, kelas D, lebih tepatnya kelompok 4. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang linear programming, two-phase simplex, metode fungsi maksimumkan. Sebelum menjelaskan tentang dua fase simplex metode fungsi maksimumkan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Indira Prameswari, NPM 20087. Dan perkenalkan, nama saya Rijal Cesaria Marsalani, NPM 200320178. Perkenalkan, nama saya Rizkwina Lila Putri, NPM 200320101110. Dan saya Rehan Mulyani, 20032010114. Langsung aja ke soalnya. Diketahui persoalan program linear berikut, maksimumkan Z sama dengan A0x1 ditambah 40x2 ditambah B0x3 dengan batasan-batasan x1 ditambah 3x2 min 2x2 lebih dari sama dengan 10, 3x1 tambah 2x2 tambah 2x3 lebih dari sama dengan 1b, 2x1 ditambah x2 ditambah 4x3 kurang dari sama dengan 15, x1, x2, dan x3 lebih dari sama dengan 0. Selesaikan persoalan di atas dengan metode dua fase simplex, fungsi tujuan maksimumkan, dengan ganti A dengan satu angka NPM terakhir dan B NPM nomor 2 dari belakang. Bila A dan B 0, maka A diganti dengan 5 dan B diganti dengan 3. Nah, setelah berhubung NPM-nya 087 sehingga A diganti dengan 7 dan B diganti 8, fungsi maksimumnya menjadi Z sama dengan 70x1 ditambah 40x2 ditambah 80x3 dengan batasan-batasan x1 ditambah 3x2 min 2x2 lebih dari sama dengan 10, 3x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 lebih dari sama dengan 18, 2x1 ditambah x2 tambah 4x3 kurang dari sama dengan 15, dan x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita rubah ke bentuk standarnya, di mana fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 70x1 ditambah 40x2 ditambah 80x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6 min 0x7 dan min 0x8. Lalu kita rubah ke ruas kiri menjadi Z min 070x1 min 40x2 min 80x3 min 0x4 min 0x5 min 0x6 ditambah 0x7 ditambah 0x8, di mana x4, x5, dan x6-nya merupakan variabel slack dan x7, x8-nya merupakan variabel artificial dengan batasan-batasan seperti berikut, di mana batasan pertama sebelum dijadikan bentuk standar merupakan tandanya adalah lebih dari sama dengan. Nah, di mana apabila tandanya lebih besar sama dengan ditambahkan variabel slack bernilai negatif dan variabel artificial bernilai positif. Sehingga di sini batasan pertama menjadi x1 ditambah 3x2 min 2x2 min x4 sebagai variabel slack ditambah x7 sebagai variabel artificial sama dengan 10. Kemudian pada batasan kedua sama dengan yang pertama karena sebelum dijadikan bentuk standar tandanya yaitu lebih dari sama dengan, maka hasilnya jadi 3x1 ditambah 2x2 tambah 2x3 min x5 sebagai variabel slack dan plus x8 sebagai variabel artificial sama dengan 18. Kemudian pada batasan yang ketiga, karena tandanya di sini kurang dari sama dengan, maka ditambah dengan variabel slack bertanda positif. Sehingga batasan ketiga menjadi 2x1 ditambah x2 ditambah 4x3 ditambah x6 sebagai variabel slack sama dengan 15. Sehingga x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, dan x8 lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita lanjut ke fase 1. Fase 1 sendiri fungsinya adalah untuk menguji persoalan tersebut memiliki solusi visible atau tidak. Nah, adanya solusi visible ataupun tidak ditandai dengan tabel simplex pada fase 1 itu bernilai nilai RHS-nya sama dengan 0.
Nah, di sini fase 1, fungsi tujuan maksimumkan yaitu menguji persoalan solusi visible, yaitu meminimumkan variabel artificial. Nah, di mana di sini variabel artificialnya yaitu X7 dan X8, sehingga X0 sama dengan X7 ditambah X8 dirubah ke ruas kiri, X0 min X7 min X8, dengan batasan-batasan yang sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk ke step pertama, lalu di sini X0 dari baris X0 dari kolom X1 hingga RHS 0, kecuali pada X7 dan X8 yang merupakan variabel artificialnya nilainya min 1. Kemudian pada baris X7, X8, X6 pada kolom X1 hingga RHS disesuaikan dengan nilai atau angka yang diketahui. Nah, kemudian kita membentuk baris 0 baru, di mana baris 0 baru sama dengan baris 0 lama ditambah dalam kurung 1 dikali baris 1 ditambah 1 dikali baris 2. Jadi di sini baris 0 lama ini ditambahkan dengan 1 kali baris pertama dan 1 kali baris kedua. Sehingga di sini didapatkan baris 0 baru pada kolom X1 yaitu 4 dari hasil 0 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 3, sehingga hasilnya 4. Kemudian 0 ditambah 1 kali 3 ditambah 1 kali 2 hasilnya 5, 0 ditambah 1 dikali min 2 ditambah 2 hasilnya 0, lalu 0 ditambah 1 kali min 1 ditambah 1 kali 0 hasilnya min 1, begitu juga dengan X5, lalu X6 hasilnya 0, X7 hasilnya min 1, X7 hasilnya 0, X8 hasilnya 0, dan RHS dari baris 0 lama yaitu 0 ditambah 1 kali 10 dan ditambah 1 kali 18, maka hasilnya 28. Nah, setelah didapatkan tabel dengan baris 0 baru ini, kita cari kolom kuncinya yaitu positif terbesar dari baris X0. Dari sini kita dapatkan positif terbesarnya yaitu 5. Kemudian kita cari baris kuncinya dari perhitungan atau pembagian RHS dengan kolom kunci X2. Di sini ada 10 dibagi 3, 18 dibagi 2, 15 dibagi 1. Nah, kita ambil dari positif yang terkecil sehingga kita pilih yang 10/3. Dan didapatkan nilai kunci angka 3 pada baris X7 dan kolom X2. Kemudian kita masuk ke cara kedua pada baris X0, kita masukkan baris X0-nya di sini yaitu ada 4, 5, 0, min 1, min 1, 0, 0, 0, 28 dikurangi dengan 1/3, 1, min 2/3, min 1/3, 0, 0, 1/3, 0, 10/3 dikali dengan 5. Sehingga setelah dilakukan perhitungan didapatkan hasil X1 sama dengan 7/3, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 10/3, X4 sama dengan 2/3, X5 sama dengan min 1, X6 sama dengan 0, X7 sama dengan min 5/3, X8 sama dengan 0, dan RHS-nya sama dengan 34/3. Berikutnya yaitu baris X8. Sama dengan cara yang sebelumnya, kita masukkan baris X8 yaitu ada 3, 2, 2, 0, min 1, 0, 0, 1, 18, dikurangi 1/3, 1, min 2/3, min 1/3, 0, 0, 1/3, 0, 10/3, dan dikalikan 2. Dan setelah perhitungan didapatkan hasil X1 sama dengan 7/3, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 10/3, X4 sama dengan 2/3, X5 sama dengan min 1, X6 sama dengan 0, X7 sama dengan min 2/3, X8 sama dengan 1, dan RHS-nya 34/3. Nah, di sini juga sama caranya, yaitu masukkan baris X6 ada 2, 1, 4, 0, 0, 1, 0, 0, 15, dikurangi 1/3, 1, min 2/3, min 1/3, 0, 0, 1/3, 0, 10/3, dikalikan 1. Dan setelah perhitungan didapatkan hasil X1 sama dengan 5/3, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 14/3, X4 sama dengan 1/3, X5 sama dengan 0, X6 sama dengan 1, X7 sama dengan min 1/3, X8 sama dengan 0, dan RHS-nya 35/3.
Nah, setelah dilakukan perhitungan dengan cara kedua, didapatkan step kedua, yaitu pada tabel didapatkan nilai dari per baris perhitungan dari cara kedua sebelumnya. Lalu kita cari kolom kuncinya, yaitu dari nilai positif terbesar. Di sini ada 10/3 pada kolom X3. Kemudian kita cari baris kuncinya dari nilai perhitungan pembagian RHS dengan kolom X3. Sehingga 10/3 dibagi min 2/3, 34/3 dibagi 10/3, 35/3 dibagi 14/3, sehingga didapatkan pada baris X8 merupakan hasil nilai positif terkecil. Sehingga kolom kuncinya pada X3 dan baris kuncinya pada X8. Nah, kita lakukan perhitungan seperti sebelumnya tadi, dan baris X0 di sini kita masukkan, dibagi dengan ini juga, lalu dikali 10/3, dan setelah perhitungan didapatkan nilai X1-nya 0, X2 0, X3 0, X4 0, X5 0, X6 0, X7 min 1, X8 min 1, dan RHS-nya 0. Berikutnya juga sama, baris X2, setelah dilakukan perhitungan didapatkan X1 4/5, X2 1, X3 0, X4 min 1/5, X5 min 1/5, X6 0, X7 1/5, X8 1/5, dan RHS-nya 28/5. Sama juga pada baris X6 dimasukkan, lalu dikurangi dengan angka ini dan dikali 14/3, dan dihasilkan dari setelah perhitungan terdapat X1 min 8/5, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, X4 sama dengan min 3/5, X5 sama dengan 7/5, X6 sama dengan 1, X7 sama dengan 3/5, X8 sama dengan min 7/5, dan RHS-nya min 21/5. Nah, setelah itu didapatkan tabel dari perhitungan cara kedua tadi seperti berikut. Nah, di sini X0-nya dari X1 hingga RHS sudah kembali ke seperti pada awal. Nah, di sini karena X0-nya sudah sama dengan 0, maka problem dari soal tersebut sudah memiliki solusi visible dan bisa dilanjutkan ke fase kedua. Nah, di mana pada fase kedua ini, variable artificial atau di sini variable artificialnya ada X7 dan X8 tidak diikutkan. Tidak diikut sertakan pada fase kedua. Nah, di sini X7 dan X8-nya sudah hilang, dan X0-nya kita kembali ke ZJ min CJ. Nah, ZJ min CJ ini kembali ke persoalan awal, yaitu min 70, min 40, dan min 80 dengan RHS-nya 0. Kemudian, kita cari baris 0 barunya dengan rumus baris 0 baru sama dengan baris 0 lama ditambah 40 dikali baris 1 ditambah 80 dikali baris 2. Kenapa kok dikali baris 1? Karena letak nilai 40 ini X2 ada di baris pertama dan letak nilai 80 X3 pada baris kedua. Sehingga didapatkan nilai ZJ min CJ-nya seperti ini. Ada 18, 0, 0, 8, min 32, 0, dan 496. Selanjutnya, berhubung di sini nilai RHS-nya masih ada nilai negatif, maka kita gunakan metode dual simplex. Nah, di mana kita ambil baris kuncinya terlebih dahulu, yaitu dari nilai negatif terbesar. Di sini terdapat min 21/5. Sehingga baris yang didapatkan yaitu baris X6. Kemudian kita cari kolom kuncinya dengan melakukan perhitungan ZJ min CJ dibagi baris kuncinya. Sehingga di sini ada 18 dibagi min 8/5, 0 dibagi 0, 0 dibagi 0, 8 bagi 3/5, min 3/5, min 32 dibagi 7/5, 0 dibagi 1. Sehingga didapatkan nilai seperti berikut, dan kita ambil kolom kunci. Nilai negatif terkecil. Sehingga pada kolom X1. Nah, berikut ini caranya sama seperti yang pertama tadi. Kita masukkan baris ZJ min CJ-nya ada 18, 0, 0, 8, min 32, 0, dan 496. Dikurangi dengan 1, 0, 0, 3/8, min 7/8, min 5/8, dan 21/8 dikalikan 18.
Nah, setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya 5 per 4, X5-nya 65 per 4, X6-nya 45 per 4, dan RHS-nya 1795 per 4. Kemudian pada baris X2 juga sama, kita masukkan baris X2-nya, lalu dikurangi dengan baris tersebut, dan dikali 4 per 5. Lalu setelah perhitungan, didapatkan nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 0, X4 sama dengan min 1 per 2, X5 sama dengan 1 per 2, X6 sama dengan 1 per 2, dan RHS-nya 35 per 10. Kemudian baris selanjutnya juga sama, setelah dilakukan perhitungan didapatkan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1, X4 sama dengan min 1 per 16, X5 sama dengan 5 per 16, X6 sama dengan 7 per 16, dan RHS-nya 25 per 16. Nah, setelah itu kita masuk ke step 2. Nah, berhubung di sini nilainya sudah positif semua, kita cek nilai baris ZJ, MJJ-nya sudah positif semua, kita cek. Jadi nilai X1-nya sendiri yaitu 21 per 8, nilai X2-nya 35 per 10, nilai X3-nya 25 per 16. Lalu kita uji Z, di mana Z-nya tadi 70 X1 ditambah 40 X2 ditambah 80 X3. Kita masukkan nilai X1, X2, dan X3-nya, sehingga 70 dikali 21 per 8 ditambah 40 dikali 35 per 10 ditambah 80 dikali 25 per 16, sehingga hasilnya 1470 per 8 ditambah 1400 per 10 ditambah 2000 per 16, hasilnya 35.900 per 80, dan bisa diperkecil lagi, hasilnya 1795 per 4, sehingga nilai Z sama dengan RHS. Di sini nilai Z-nya 1795 per 4 dan RHS-nya 1795 per 4 juga. Kesimpulannya, sehingga nilai uji Z-nya ini sudah optimal karena nilai Z dan RHS-nya sudah sama. Lalu kesimpulannya, solusi sudah optimal dengan memberikan nilai X1 sama dengan 3 yang merupakan hasil dari 21 per 8, lalu X2 sama dengan 4 yang merupakan hasil dari 35 per 10, dan X3 merupakan hasil dari 25 per 16 yaitu 2, dan dengan nilai Z-nya pembagi hasil dari 1795 per 4 yaitu 450. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.